Ahli psikologi forensik diminta jadi saksi di sidang PK kasus Vina, Susno 2J anti Hakim. Jelang sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, ahli psikologi forensik Reza Indragiri dan mantan Kabareskrim Susno 2J turut disorot. Diketahui kedua sosok ahli psikologi forensik dan mantan Kabareskrim Polri ini disorot karena selama ini dianggap paling vokal mengikuti kasus Vina Cirebon tersebut. Kini menjelang sidang PK, ahli psikologi forensik Reza Indragiri diminta menjadi saksi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina tersebut. Meski begitu, Reza Indragiri tak langsung menerima permintaan tersebut dan memberikan syarat. Di sisi lain, menjelang sidang PK para terpidana kasus Vina itu, mantan Kabareskrim Susno 2J pun mewanti Hakim. Reza Indragiri mengaku sudah dihubungi tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Dia diminta menjadi saksi ahli di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Tak cuma-cuma, Reza Indragiri memberi syarat untuk menjadi saksi di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. 7 terpidana kasus Vina Cirebon telah resmi mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto, Jaya, Rivaldi resmi mengajukan PK. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon ini akan digelar pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Sering dicap orang gila, saksi baru kasus Vina Cirebon beri jawaban berkelas. Adi Haryadi, saksi baru dalam kasus Vina Cirebon memberi jawaban berkelas usai sering disebut sebagai orang gila. Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan pada tahun 2016 silam. Pada tahun 2016, Adi Haryadi merupakan seorang musafir yang sering melakukan ziarah ke makam. Saat berjalan di jembatan Talun Cirebon, Adi Haryadi melihat sepasang kekasih kecelakaan lalu lintas. 8 tahun berlalu, Adi Haryadi baru sadar jika sepasang kekasih yang kecelakaan lalu lintas merupakan sosok Vina dan Eki. Terlepas dari itu, Adi Haryadi tak menampik jika pada saat dia melakukan perjalanan jauh, banyak orang yang menganggap dirinya gila. Ya, memang disangka orang gila saya. Kalau diteriakan orang gila sering pak. Anak-anak kecil kadang, orang gila, ada orang gila, kata Adi Haryadi kepada Deddy Mulyadi. Walau begitu Adi Haryadi tak pernah menghiraukannya. Adi menekankan bahwa ia sama sekali tak memikirkan pandangan manusia. Kita harus menjui kesabaran kita. Yang penting kita gak dianggap gila sama yang maha hidup, bebernya. Tujuan kita bukan sama manusia, tujuan kita sama yang maha hidup, kata Adi Haryadi. Adi berkata tak peduli terhadap omongan manusia. Ia hanya berpaku pada ibadahnya terhadap Allah. Kita tidak pengen diagungkan sama manusia, tidak pengen disanjung sama manusia, tuturnya. Adi berkata tak peduli terhadap omongan manusia. Ia hanya berpaku pada ibadahnya terhadap Allah. Kita tidak pengen diagungkan sama manusia, tidak pengen disanjung sama manusia, tuturnya. Sementara itu, Adi Haryadi diperiksa Bareskrim atas pernyataan yang dia ungkapkan terkait kasus Vina Cirebon. Adi Haryadi menuturkan bahwa saat dirinya diperiksa oleh penyidik diberikan sejumlah pertanyaan terkait pengakuannya tentang kasus Vina Cirebon. Ya, saya ditanya-tanya, dari mulai data diri hingga dikonfirmasi soal pengakuan yang saya buat sebelumnya, kata Adi. Adi mengaku ditanya penyidik terkait hal teknis dari mulai kejadian Eki dan Vina mengalami kecelakaan lalu lintas di jembatan Talun hingga detail. Semuanya ditanya, seperti kejadian awal motor Eki oleng hingga posisi kedua korban setelah mengalami kejadian tersebut, ungkapnya. Lebih lanjut kata Adi, pertanyaan penyidik selalu berulang-ulang terkait kondisi helm, warna helm hingga baju yang dikenakan oleh Eki dan Vina saat itu. Jadi nanya hal itu dilakukan secara berulang-ulang. Dari mulai bertanya awal saya menjadi musafir, saya kemana aja lokasinya di mana sampai akhirnya penyidik bertanya kembali soal helm dan pakaian, ungkap Adi. Namun kata Adi, ketika setiap dirinya menyebutkan lokasi-lokasi yang ia ceritakan, penyidik langsung melakukan pengecekan dengan alat digital seperti Google Map.
Penyidik langsung mengecek setiap lokasi yang saya sebutkan dengan Google Map dan ternyata memang ada pas dicek. Artinya saya memberikan keterangan tidak mengada-ada, tuturnya. Adi Haryadi, saksi baru dalam kasus Vina Cirebon memberi jawaban berkelas usai sering disebut sebagai orang gila. Pria asal Kudus, Jawa Tengah itu mengaku melihat Vina dan Eki kecelakaan pada tahun 2016 silam. Pada tahun 2016, Adi Haryadi merupakan seorang musafir yang sering melakukan ziarah ke makam. Saat berjalan di jembatan Talun Cirebon, Adi Haryadi melihat sepasang kekasih kecelakaan lalu lintas. 8 tahun berlalu, Adi Haryadi baru sadar jika sepasang kekasih yang kecelakaan lalu lintas merupakan sosok Vina dan Eki. Terlepas dari itu, Adi Haryadi tak menampik jika pada saat dia melakukan perjalanan jauh, banyak orang yang menganggap dirinya gila. Walau begitu Adi Haryadi tak pernah menghiraukannya. Adi menekankan bahwa ia sama sekali tak memikirkan pandangan manusia. Adi berkata tak peduli terhadap omongan manusia. Ia hanya berpaku pada ibadahnya terhadap Allah. Sementara itu, Adi Haryadi diperiksa Bareskrim atas pernyataan yang dia ungkapkan terkait kasus Vina Cirebon. Adi Haryadi menuturkan bahwa saat dirinya diperiksa oleh penyidik diberikan sejumlah pertanyaan terkait pengakuannya tentang kasus Vina Cirebon. Adi mengaku ditanya penyidik terkait hal teknis dari mulai kejadian Eki dan Vina mengalami kecelakaan lalu lintas di jembatan Talun hingga detail. Lebih lanjut kata Adi, pertanyaan penyidik selalu berulang-ulang terkait kondisi helm, warna helm hingga baju yang dikenakan oleh Eki dan Vina saat itu. Namun kata Adi, ketika setiap dirinya menyebutkan lokasi-lokasi yang ia ceritakan, penyidik langsung melakukan pengecekan dengan alat digital seperti Google Map. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi Haryadi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kemunculan Adi Haryadi bersama dengan saksi lain bernama Ismail ini sempat menjadi sorotan karena kesaksiannya membuka kembali motif kematian Vina dan Eki diduga kecelakaan. Kini, disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci Adi Haryadi diperiksa penyidik. Namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina Cirebon memiliki bukti penting. Bukti tersebut membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina Cirebon tak bisa berkutik. Adi Haryadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Diketahui bahwa Adi Haryadi bukan asal Cirebon, dia asli Pati, Jawa Tengah. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi Haryadi mengaku berada di lokasi tersebut saat sedang istirahat ketika dalam perjalanan ziarah ke makam-makam. Oleh penyidik Bareskrim Polri, Adi Haryadi diminta menceritakan awal mula muncul ke hadapan publik untuk bersaksi soal kasus Vina Cirebon. Adi mengatakan ia pertama kali menghubungi Ferry lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Adi Haryadi sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Deddy Mulyadi menilai pertanyaan itu merupakan jebakan dari penyidik Bareskrim Polri. Tetapi untungnya, kata Deddy Mulyadi, Adi Haryadi mampu mematahkan jebakan penyidik Bareskrim Polri menggunakan bukti otentik. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di Jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam.